wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa tuh yang nggak masuk? Kenapa? Sakit. Semoga cepat sembuh ya buat temennya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelas bisa dipimpin doanya. Memulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Seperti yang saya ucapkan minggu lalu, bahwa minggu ini kita akan membahas tentang suhu dan kolom. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang mampu menjelaskan suhu dan kalor, mampu memahami tiga jenis perpindahan kalor, dan mampu merancang dan melakukan eksperimen. Nah, di sini saya punya pertanyaan nih. Apa yang biasanya terjadi jika sebuah gelas plastik dibakar? Mengapa gelas tersebut biasanya meleleh atau terbakar? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu? Oke, sepertinya tidak tahu ya. Karena itu kita bereksperimen. Untuk itu silakan perwakilan kelompok bisa mengambil, ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Silakan mengambil. Sama jangan lupa dibaca tata cara. Silakan bisa dimulai. Kalau di atas sampai bisa kelihatan itu sampai meleleh gimana gitu kan. Ini bagus Ngomong. itu Yang ngomong. hati-hati ya. Yang mulai. Akan diisi ya pertanyaannya.
selesai. Sekarang silakan memaparkan hasil dari praktikum kalian. Siapa yang mau maju? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 2 tadi yang mana ya? Silakan perwakilan kelompok 2 untuk maju. Di sini saya mewakili kelompok 2 akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Untuk hasil percobaan itu, yang pertama kondisi kelasnya itu berisi air. Nah itu waktu yang dibutuhkan untuk gelas itu terbakar atau melalui itu 16 detik, dan kondisi air gelasnya itu hanya menghitam. Untuk yang kedua yaitu kondisi gelasnya itu tidak berisi air, membutuhkan waktu 3 detik, dan kondisi air yang di gelas tersebut meleleh atau bergerak. Nah untuk pertanyaannya yaitu yang pertama, mengapa gelas plastik yang berisi air tidak terbakar atau meleleh, sedangkan gelas plastik yang tidak berisi air cepat terbakar atau meleleh. Nah di sini itu karena gelas plastik yang berisi air itu tidak meleleh karena bertindak sebagai penyerap panas yang efisien, menjaga suhu plastik di bawah titik leleh. Sementara gelas plastik yang kosong atau tidak berisi air itu tidak memiliki mekanisme untuk menghilangkan panas, jadi suhunya cepat meningkat hingga gelas tersebut akhirnya meleleh. Untuk yang kedua, bagaimana peran air dalam melindungi gelas plastik dari panas? Air melindungi gelas plastik dari panas dengan cara menyerap dan mendistribusikan energi panas, menjaga suhu gelas tetap di bawah titik leleh plastik, serta mencegah akumulasi panas di dasar gelas. Untuk yang ketiga, bagaimana konsep perpindahan panas berperan dalam perbedaan hasil antara gelas plastik yang berisi air dengan gelas plastik yang tidak berisi air. Pada gelas plastik yang berisi air, airnya itu menyerap dan mendistribusikan panas, melindungi plastik dari suhu yang tinggi. Sedangkan pada gelas plastik yang kosong, itu tidak ada medium seperti air yang dapat menyerap panas, sehingga energi itu terakumulasi di plastik, menyebabkan gelas plastik itu cepat meleleh atau terbakar. Yang keempat, berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, percobaan termasuk ke dalam perpindahan kalor jenis apa? Nah, percobaan yang telah kami lakukan tadi merupakan perpindahan kalor, konduksi, konveksi, dan radiasi. Tetapi mekanisme utama yang terlihat adalah konduksi. Terlihat dari dasar gelas ke air, dan konveksi di dalam air. Radiasi berperan sebagai sumber panas awal dari api lilin. Untuk kesimpulannya silakan kelompok 1 untuk memaparkan. Perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan kesimpulan pada percobaan gelas plastik yang diberi air dan tidak diberi air. Kesimpulannya yaitu pada gelas plastik yang berisi air, kalor tidak berpindah dengan maksimal. Artinya gelasnya tidak sampai berlubang. Sedangkan gelas yang tidak diisi air itu gelasnya berlubang, di mana suhu itu kita tahu bahwa merupakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Kemudian kalor itu merupakan energi panas yang berpindah dari suatu benda ke benda lain karena adanya perbedaan suhu. Untuk kalian bisa memahami lebih lanjut tentang suhu dan kalor, saya ada materi. Apa itu suhu? Jadi suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Suhu berhubungan langsung dengan energi kinetik rata-rata maupun
seberapa cepat partikel-partikel dalam zat tersebut bergerak. Semakin tinggi suhu, semakin cepat gerakan partikel, dan semakin rendah suhu, semakin lambat pergerakan partikelnya. Lalu apa itu kalor? Nah, kalor adalah energi panas yang dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Nah, kalor itu dilambangkan dengan Ki dengan satuan joule. Kalor juga dapat dinyatakan dalam satuan kalori, dan 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule. Nah, perpindahan kalor itu ada 3. Ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, untuk rumus perpindahan kalor itu ada Q sama dengan M kali C kali delta T. Dengan Q besaran kalor yang dibutuhkan untuk dilepas atau diterima suatu benda, C kalor jenis benda atau zat, dan M massa benda atau zat, dan delta T perubahan suhu. Nah, untuk konduksi itu merupakan perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Contohnya, ada benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda tersebut dipanaskan. Lalu ada tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup lapisan air. Lalu selanjutnya ada konduktor dan isolator. Nah, berdasarkan kemampuan mengantarkan panas, benda dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor, benda yang dapat mengantarkan panas dengan baik. Contohnya, tembaga, besi, air, timah, dan aluminium. Lalu ada isolator, benda yang tidak dapat mengantarkan panas dengan baik. Lalu contohnya ada plastik, kain, kayu, karet, kertas, dan ban. Nah, selanjutnya itu ada konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat dengan disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Contohnya, gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan, gerakan naik dan turun kacang hijau, kedelai, dan sebagainya ketika dipanaskan, dan terjadinya angin darat dan angin laut. Selanjutnya ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor yang terjadi dalam bentuk perlambatan gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan adanya zat rangka atau medium. Contohnya, tubuh terasa hangat ketika berada di sumber air kayak di api unggun gitu. Terus panas dari lampu ketika menghangatkan telur unggas. Pakaian menjadi kering ketika dijemur akibat panas dari matahari. Nah, ini selanjutnya saya ada sebuah pertanyaan. Nanti kalian akan menjawab benar atau salah ya. Nih, perpindahan kalor yang terjadi dalam bentuk perlambatan gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan adanya zat perantara disebut konduksi. Benar atau salah? Salah. Salah? Yakin? Yakin. Nah, benar, salah ya. Nah, yang kedua, plastik, kain, kayu, karet, kertas, dan ban merupakan zat yang buruk dalam menangkap panas. Benar atau salah? Benar. Yakin? Yakin. Benar. Selanjutnya ada kalor dapat berpindah dari benda bersuhu rendah ke benda bersuhu tinggi. Benar atau salah? Salah. 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 Yakin? Yakin. Benar nih, yakin. Wah, salah. Benar. Nah, ini selanjutnya ada gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan serta terjadinya angin darat dan angin laut merupakan contoh perpindahan kalor secara konveksi. Benar atau salah? Iya. Iya. Benar. Benar. Yakin. Nah, dari pembelajaran hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Mbak Dara, silakan disimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita sudah mempelajari mengenai suhu dan kalor dan juga ada perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor itu ada 3, yaitu ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalau konduksi itu perpindahan kalor yang tidak disertai zat partikelnya melalui zat perantara, dan juga konveksi itu perpindahan kalor melalui perantara yang disertai zat partikelnya juga.
kerja keras, bukan dengan cara pintar. Karena pembelajaran kita hari ini selesai, Ibu ada tugas untuk dikerjakan kalian minggu depan. Nanti akan dikirim oleh ketua kelas. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang tidak bisa kalian jawab, bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, silakan ketua kelas memimpin doanya. Untuk berkegiatan kita di sini berdoa mulai.